Halo semua, perkenalkan nama saya Melania, NIM saya 1810611031. Saya dari kelas Hukum Laut I. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut Indonesia. Perairan Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar milik Indonesia, di mana perairan Ambalat berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Di perairan Ambalat berpotensi sebagai penghasil minyak dan gas bumi dan telah berproduksi sejak lama. Diawali dengan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 1967, dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia, di mana kedua belah pihak akhirnya sepakat membuat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, di mana perjanjian tersebut dinamai sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia dan Malaysia. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia meskipun berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kemudian pada tahun 1979, pihak Malaysia melakukan manuver, yaitu dengan peta mengenai tapal batas kontinen dan maritim, dengan serta-merta secara sepihak membuat perbatasan maritimnya dengan memasukkan Blok Ambalat. Malaysia secara sepihak memajukan koordinat 4 derajat 10 ke arah utara melewati Pulau Sebatik. Peta ini sama dengan peta terbitan Malaysia pada tahun 1969. Maka dari itu, Indonesia melakukan protes dan tidak mengakui, di mana Malaysia berkali-kali membuat sendiri peta secara sepihak, padahal telah ada perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia yang sama-sama telah disepakati pada tahun 1969. Keinginan menguasai wilayah Indonesia ini ternyata tidak terlepas dari motif ekonomi, karena diketahui bahwa di lapangan Aster Blok Ambalat terindikasi mengandung cadangan minyak yang cukup besar, di mana mampu berproduksi sekitar 30 hingga 40 ribu barel per hari. Hal ini terindikasi setelah dilakukan pengeboran terhadap 5 sumur yang berada di Aster Blok Ambalat tersebut. Masyarakat Indonesia melihat isu ini sebagai perbuatan yang sangat serius dari pihak Malaysia. Pihak Malaysia seperti ingin melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Tindakan tersebut diiringi patroli kapal pelangnya yang beberapa kali melewati batas kedaulatan Indonesia, sehingga memaksa pihak Indonesia terpancing untuk bereaksi dengan menempatkan juga beberapa kapal perang guna menjaga kedaulatan di Blok Ambalat yang notabene-nya masih milik Indonesia. Dasar klaim Indonesia atas perairan Ambalat. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan atau dikenal dengan archipelagic state hingga diakui secara internasional, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanahnya di bawahnya, termasuk minyak dan gas bumi, sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara Indonesia, atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Perairan Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Perairan Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis dasar Kepulauan Nusantara di Kalimantan Timur. Fakta tersebut menguatkan bahwa perairan Ambalat memang masih dalam jangkauan wilayah Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya. Terlebih lagi bahwa Indonesia telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi pada perairan Ambalat dan wilayah sekitarnya sejak dulu. Pada saat itu Malaysia tidak pernah melakukan nota protes atau klaim Indonesia tersebut. Berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982, Malaysia telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum laut mengenai 1. Pasal 46 UNCLOS yang mengatur mengenai negara kepulauan, yang kedua Pasal 47 UNCLOS yang mengatur mengenai penarikan garis pangkal negara kepulauan, yang ketiga Pasal 57 UNCLOS yang mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang keempat Pasal 76 UNCLOS yang mengatur mengenai landasan kontinen. Yang kelima, Pasal 77 yang mengatur mengenai ketentuan lanjutan kontinen. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah bagian wilayah Indonesia. Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumber daya alamnya. Selayaknya kedua negara menggunakan Konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS 1982 sebagai pedoman dalam perundingan. Oleh karena itu, seharusnya kedua negara tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai dasar setiap pengelolaan dan pengaturan undang-undang nasional negara masing-masing.
Strategi Indonesia dalam menyelesaikan konflik perairan barat. Yang pertama adalah diplomasi luar negeri, di mana diplomasi luar negeri dilakukan oleh Departemen Luar Negeri yang berfungsi sebagai juru bicara kenegaraan dengan pemerintahan Malaysia. Departemen Luar Negeri melakukan soft diplomasi atau lebih dikenal dengan negosiasi. Meskipun negosiasi yang dilakukan dengan negara Malaysia cukup alot, namun Departemen Luar Negeri tetap memegang pendirian bahwa Departemen Luar Negeri akan memperjuangkan hak Indonesia, yaitu memperjuangkan perairan Ambalat sebagai kedaulatan Indonesia. Yang kedua adalah strategi Tentara Nasional Angkatan Laut. Strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif atau pencegahan, di mana TNI Angkatan Laut melihat masalah konflik Ambalat ini lebih dari sisi pertahanan, kedaulatan. Berbeda dengan Departemen Luar Negeri, TNI Angkatan Laut cenderung lebih keras walaupun memang perang sangat-sangat dihindari. Gelar operasi pun dilancarkan pada wilayah perbatasan untuk menjaga agar kapal Malaysia tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.